Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai diskusi kita hari ini. Saya mau bertanya dulu kepada Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu sudah siap hari ini? Siap? Siap. Masih semangat? Semangat! Semangat. Coba keluarkan kata semangatnya, semangat. Semangat! Semangat. Baiklah, untuk memulai diskusi kita hari ini, marilah kita buka dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya share screen dulu. Sudah bisa dilihat? Sudah, Bu, sudah. Oke, kita langsung saja memulai presentasi hari ini. Baik, di sini saya akan mempresentasikan mengenai komponen modul ajar. Ini ketahuan A. Ini kok aja yang bawa. Ini mau pegang. Iya Pak, soal besi pecah. Silakan, Bu. Ya, sebentar, laptop saya masih ini. Tunggu ya. Oke. Oke, kita di sini komponen modul ajar ada 4 poin. Yang pertama, guru dalam satuan pendidikan diberi kebebasan untuk mengembangkan modul ajar sesuai dengan konteks lingkungan dan kebutuhan belajar peserta didik. Dan yang kedua, modul ajar dilengkapi dengan komponen yang menjadi dasar dalam proses penyusunan. Dan yang ketiga, komponen modul ajar dalam panduan dibutuhkan untuk kelengkapan persiapan pembelajaran. Kita lanjut ke kompetensi awal, di mana kompetensi awal adalah pengetahuan, keterampilan yang perlu dimiliki siswa sebelum mempelajari topik tertentu. Kompetensi awal merupakan ukuran seberapa dalam ukuran modul ajar dirancang. Kita lanjut ke profil pelajar Pancasila. Di sini ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila, saling berkaitan dan terintegrasi dalam seluruh mata pelajaran melalui yang pertama, ada materi atau isi pelajar. Dan yang kedua ada pedagogik, dan yang ketiga kegiatan proyek, dan yang terakhir yaitu asesmen. Setiap modul ajar memuat satu atau beberapa unsur dimensi profil pelajar Pancasila yang telah ditetapkan. Kita lanjut ke sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana merupakan fasilitas dan bahan yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan pembelajaran. Sarana merujuk pada alat dan bahan yang digunakan, sementara prasarana di dalamnya termasuk materi dan sumber bahan ajar lainnya yang relevan yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Ketersediaan materi disarankan mempertimbangkan kebutuhan peserta didik, baik dengan keterbatasan atau kelebihan. Dan teknologi termasuk sarana dan prasarana yang penting untuk memperhatikan dan juga dimanfaatkan agar pembelajaran lebih dalam dan bermakna. Kita lanjut ke target peserta didik. Di sini peserta didik yang menjadi target yaitu yang pertama, peserta didik reguler atau tipikal umum tidak ada kesulitan dalam mencerna dan memahami materi ajar.
Yang kedua, peserta didik dengan kesulitan belajar, yang dimana memiliki gaya belajar yang terbatas, hanya satu gaya misalnya dengan audio. Memiliki kesulitan dengan bahasa dan pemahaman materi ajar, kurang percaya diri, kesulitan berkonsentrasi jangka panjang, dan lain sebagainya. Dan yang selanjutnya, peserta didik dengan pencapaian tinggi, yang dimana mencerna dan memahami dengan cepat, mampu mencapai keterampilan berpikir aras tinggi atau HOTS, dan memiliki keterampilan memimpin. Nah, selanjutnya yaitu model pembelajaran, yang dimana model pembelajaran merupakan model atau kerangka pembelajaran yang memberikan gambaran sistematis pelaksanaan pembelajaran. Nah, model pembelajaran dapat berupa model pembelajaran tatap muka, pembelajaran jarak jauh dalam jaringan yang sering kita sebut dengan PJJ daring, dan pembelajaran jarak jauh luar jaringan atau PJJ luring dan blended learning. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran harus mencerminkan hal-hal penting dari pembelajaran dan harus bisa diuji dengan berbagai bentuk mencerminkan hal-hal penting dari pembelajaran dan harus bisa diuji dengan berbagai bentuk asesmen sebagai bentuk dari unjuk pemahaman. Dan tujuan pembelajaran menentukan kegiatan belajar, sumber daya yang digunakan, kesesuaian dengan keberagaman murid, dan metode asesmen yang digunakan. Nah, tujuan pembelajaran bisa dari berbagai bentuk, misalnya pengetahuan yang berupa fakta dan informasi, dan juga prosedural, pemahaman konseptual, pemikiran dan penalaran keterampilan, dan kolaboratif dan strategi komunikasi. Kita lanjut ke pemahaman bermakna. Di sini pemahaman bermakna adalah informasi tentang manfaat yang akan peserta didik peroleh setelah mengikuti proses pembelajaran. Manfaat tersebut nantinya dapat peserta didik terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ada contoh kalimat pemahaman. Di sini ada 2 contoh kalimat pemahaman yang pemahaman bermakna. Yang pertama, manusia berorganisasi untuk memecahkan masalah dan mencapai suatu tujuan. Yang kedua, makhluk hidup beradaptasi dengan perubahan habitat. Soalnya kita ulang soalnya Bu Susi. Kita lanjut ke pertanyaan pemantik. Bu Susi ngerekam ulang. Pertanyaan pemantik dibuat oleh guru untuk menumbuhkan rasa ingin tahu dan kemampuan berpikir kritis dalam diri peserta didik. Pertanyaan pemantik memandu siswa untuk memperoleh pemahaman bermakna sesuai dengan tujuan pembelajaran. Contohnya, pada pembelajaran menulis cerpen, guru dapat mendorong pertanyaan pemantik sebagai berikut. Yang pertama, apa sih yang membuat sebuah cerpen menarik untuk dibaca? Seperti itu. Dan yang kedua, jika kamu diminta untuk membuat akhir cerita yang berbeda, apa yang akan kamu usulkan? Itu adalah contoh pembelajaran menulis cerpen. Dan selanjutnya kita lanjut ke kegiatan pembelajaran. Urutan kegiatan pembelajaran inti dalam bentuk langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang dituangkan secara konkret, disertakan opsi atau pembelajaran alternatif dan langkah untuk menyesuaikan dengan kebutuhan belajar siswa. Nah, langkah kegiatan pembelajar ditulis secara berurutan sesuai dengan durasi waktu yang direncanakan, meliputi 3 tahap, yaitu pendahuluan, yang kedua inti, dan yang ketiga penutup berbasis metode pembelajaran aktif. Next ke assessment. Nah, di sini assessment digunakan untuk mengukur capaian pembelajaran di akhir kegiatan. Kriteria pencapaian harus ditentukan dengan jelas sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Nah, di sini ada 3 jenis assessment. Yang pertama, assessment sebelum pembelajaran atau diagnostik, dan yang kedua, assessment selama proses pembelajaran formatif, dan yang ketiga, assessment pada akhir pembelajaran yaitu sumatif. Nah, di sini ada bentuk asesmen yang bisa dilakukan. Yang pertama, sikap.
Profil pelajar Pancasila dapat berupa observasi, penilaian diri, penilaian teman sebaya, dan anekdotal. Dan yang kedua yaitu performa, presentasi, drama, pemeran, hasil karya, jurnal, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu tertulis, yang dimana ada tes objektif, IC, pilihan ganda, isian, jawaban singkat, benar atau salahnya. Dan yang selanjutnya pengayaan dan remedial. Pengayaan adalah kegiatan pembelajaran yang diberikan pada peserta didik dengan capaian tinggi agar mereka dapat mengembangkan potensinya secara optimal. Nah, di sini remedial diberikan kepada peserta didik yang membutuhkan bimbingan untuk memahami materi atau pembelajaran mengulang. Saat merancang kegiatan pembelajaran, perlu diperhatikan mengenai diferensiasi, contohnya lembar belajar atau kegiatan yang berbeda dengan kelas. Lanjut ke lembar kerja peserta didik. Di sini lembar kerja siswa ini ditujukan untuk peserta didik, bukan guru. Ya Bapak Ibu? Siap. Nah, dan dapat diperbanyak sesuai kebutuhan untuk diberikan kepada peserta didik termasuk peserta didik non-reguler. Dan yang selanjutnya itu ada bahan bacaan guru dan peserta didik. Bahan bacaan guru dan peserta didik digunakan sebagai pemantik sebelum kegiatan dimulai, atau untuk memperdalam pemahaman materi pada suatu atau akhir kegiatan pembelajaran. Dan yang selanjutnya glosarium. Glosarium merupakan kumpulan istilah-istilah dalam suatu bidang secara alfabetikal yang dilengkapi dengan definisi dan artinya. Glosarium ini diperlukan untuk kata atau istilah yang memerlukan penjelasan lebih mendalam. Dan yang selanjutnya yaitu daftar pustaka. Daftar pustaka ini adalah sumber-sumber referensi yang digunakan dalam mengembangkan modul ajar. Referensi yang dimaksud adalah semua sumber belajar, buku siswa, buku referensi, majalah, koran, situs internet, lingkungan sekitar, dan narasumber. Nah, di sini ada identitas modul. Informasi tentang modul ajar yang dikembangkan terdiri dari yang pertama ada nama penyusun, institusi dan tahun disusunnya modul ajar. Yang kedua jenjang sekolah, di mana sekolahnya apakah di SD, SMA atau SMP. Dan yang selanjutnya yaitu kelas. Dan yang terakhir adalah alokasi waktu. Penentu alokasi waktu yang digunakan adalah alokasi waktu sesuai dengan jam pelajaran yang berlaku di unit kerja masing-masing. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya paparkan mengenai komponen modul ajar. Mungkin ada tambahan atau apa dari Bapak Ibu? Silahkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sudah mendengarkan paparan dari Ibu instruktur kita tentang komponen modul ajar. Mungkin dari Bapak Ibu peserta diklat ada yang ingin ditambahkan atau ingin ditanyakan, kami persilakan. Kalau tidak ada, untuk forum kali ini kita tutup. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran buat kita. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.